nama gue Yuki. Tahun ini gue genap 30 tahun. Saya newbie di umur 30. Gue peranakan Jepang Pondok Cabe. Dan gue di sini di Futago sebagai co-founder barengan sama Yuka dan Kogi. Yoroshiku onegaishimasu. Halo, kalau gue Yuka. Umur gue mirip sama Yuki, cuma emang kita berdua nggak mirip sih. Ya kurang lebih sama. Terus di sini gue jadi tukang masak juga sih di Futago. Kalau gue dulu kuliahnya itu sastra Jepang di BINUS, saya BINUSian. Tapi bekerjanya nggak ada hubungannya sama bahasa Jepang. Kerjanya itu di kreatif industri, sempat di media juga, sempat jadi penyiar juga, cuma sebentar. Tapi akhirnya ujung-ujungnya berkecimpung untuk melanjutin usaha keluarga yang awalnya dibikin sama nyokap gitu. Dan ya jadinya sekarang ada di sini. Dan Futago saat ini udah ada sebuah PT namanya PT Riwari Karya Futago. Dan ya kita saat ini gue sendiri running fokus di Futago ini gitu. Kalau gue dulu kuliah di UI, ambil D3 Advertising. Cuma gue emang nggak pernah berkecimpung di dunia advertising karena dari dulu emang kerjanya main softball. Main softball. Kadang mengisi waktu dengan jualan jersey softball atau ngedesain aja sih. Sama ya selang-seling latihan ngurus Futago gitu sih. Tapi gue ada satu lagi private les bahasa Jepang juga. Buat yang mau les bahasa Jepang silakan hubungin di bawah ini. Nggak ada ya? Buat gue makanan tuh ya penting ya. Sampai saat ini gue sih makan apa aja. Gue pemakan segala gitu. Dari buah-buahan, sayuran, pete, jengkol, gue makan semua. Buat gue sih ya makanan penting karena itu sumber energi buat kita gitu. Dan dia akan mengaruhi mood juga sih. Kadang kalau misalnya kayak moodnya lagi kurang baik, kalau misalnya kayak gue butuh biasanya hot chocolate atau ice chocolate sih buat naikin mood gue, biasanya gitu. Kalau gue arti makanan ya dari SD kan udah diajarin makanan kan kebutuhan primer. Kalau tanpa makanan, kalau gue sih orangnya suka ngemil ya. Jadi kalau gue nggak makan sehari aja, mau itu buah, mau itu nyebut mereknya nih, makaroni ngehe. Nah itu kayaknya kurang aja ya, micin sih kayak. Soalnya kalau gue lapar, itu gue cranky banget. Maksudnya ya bisa apa aja dimarahin. Iya. Tapi begitu udah dapat makanan, kayak langsung diem aja, kayak dalam hati sorry ya tadi gue ribet, pokoknya gue udah dapat makanan ya udah gue diem aja sekarang, kayak gitu sih kurang lebih. Gue onigiri sih kayaknya, karena bener di luarnya, tapi macam-macam. Kalau onigiri di Jepang tuh bisa warna-warni, bisa ada yang polos juga, tapi gue tuh kehangatan nih karena dipeluk. Karena onigiri pada dasarnya basicnya tuh dipeluk sama norinya kan, jadi emang pada dasarnya butuh kehangatan. Dan isinya juga bisa macam-macam ya. Kadang kayak onigiri ada yang spicy raw, kadang pedas, ada yang pakai mayo, creamy manis gitu ya kan kalau mayo ya kayak gitu. Gue kayak onigiri deh. Mungkin kayak klepon kali ya. Ya kan nggak kelihatan tuh dalamnya apa, begitu tes muncrat. Nggak muncrat juga sih, jadi kayak surprise aja gitu. Kalau misalnya gue orangnya mungkin ya dilihat-lihat mungkin ini orang jutek banget sih, ini orang diem nggak suka diajak ngomong atau apa. Mungkin kalau udah kenal, oh ternyata gini, kayak makan klepon beh gitu kan, ternyata enak. bukan enak maksudnya, kayak oh iya pak. What cooking means to you? Cooking, masak ya. Masak tuh kayak menyalurkan cinta kepada orang-orang yang makan masakan dari gue. Jadi kayak
masak pakai hati tuh kayaknya bakal ngena banget sih. Bakal bikin masakan enak menurutku sih. Kalau gue sendiri, gue nerusin dari masakan yang dibikin pakai hati. Nah, gue yang menyampaikan ke customer atau orang-orang, karena biasanya memang balik yang tadi sebelum gue bilang gue suka bersosialisasi, jadi gue bercerita dari masakan itu. Part itu yang saat ini bikin gue senang juga untuk bisa menceritakan apa sih background dari Futago itu, apa sih background dari makanan ini, karena makanan yang enak itu belum lengkap kalau misalnya belum ada cerita di balik itu gitu, atau backgroundnya sebenarnya apa sih gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang pegangan gue sampai saat ini. Kalau masaknya sendiri, mungkin karena awalnya kan kenapa ada Futago, karena waktu kita kecil kita selalu dibawain bekal ya. Bekalnya rata-rata bento ala-ala Jepang gitu. Terus makin kesini, awalnya sih ide dari nyokap, maksudnya untuk menjual onigiri. Terus dari situ kita ngelihat onigiri belum ada nih. Ya udah, kita jalanin menjual onigiri, karena waktu itu juga suka ada pesanan dari tim softball atau baseball kayak pesen dong, karena kita suka bawa, dijual nggak? Akhirnya kita ngejual. Yang makin mendorong adalah terutama pas masak di depan customer tuh gue juga baru banget. Jadi plus gue nggak pernah ada sekolah masak atau apa, jadi kayak kalau masih ada banyak kekurangan di sini ya mohon dimaklumi. Cuma yang gue rasain adalah ketika gue masak terus nge-serve dan customer tuh kayak ngerasa nikmat banget, happy makan masakan kita tuh kayak wah, kayak kerasa ada apresiasi tuh yang bikin jadi semangat untuk masak lagi. Ternyata mereka suka, ternyata jangan asal-asalan, maksudnya kalau lagi jangan sampai bad mood sih, pokoknya harus semuanya ya tadi dari hati aja sih. Jadi karena kebetulan nenek kita emang asli Jepang kan, selain si bekal atau bento yang waktu itu kita bawa, ada makanan-makanan yang dulunya tuh waktu kita masih kecil suka dibikin di weekend gitu. Salah dua berarti menu yang ada di sini di Futagoya saat ini ada udon sama ada gyoza. Jadi kita manggilnya Eyang sih padahal Jepang ya. Si Eyang itu suka bikin udon yang benar-benar bikin doughnya juga sendiri. Jadi nggak beli yang udon jadi, tapi bikin sendiri. Gyoza pun gitu yang bikin kita ngumpul. Dan itu kita pengen pengen share ke orang-orang banyak tentang masakan-masakan yang kita rasain di rumah waktu itu gitu. Dan awalnya sebenarnya kita memang nggak niat berbisnis gitu. Awalnya banget kita itu emang jadi keseharian kita aja gitu. Start kita bisnis banget itu di 2011, itu kita punya toko di FX Sudirman, stall kecil onigiri Futago gitu. Tapi dari sebelumnya nyokap kita di 2007 itu udah mulai jual-jualin. Di pertama kali sih 2008 ada di salah satu rumah sakit di Pondok Indah gitu. Ya dari situ kita akhirnya karena kecemplung juga, terus ya udah kita terusin, kita pengen bawa semangat dan pengen bawa masakan-masakan di rumah kita, gabungan Jepang Indonesia ke orang lebih banyak lagi gitu. Kalau konsepnya sendiri di sini emang balik lagi ke Jepang Indonesia gitu. Jadi nggak pure Jepang aja atau Jepang yang kayak Indonesiaan gitu, tapi emang blend dari situ gitu. Awalnya kalau untuk menunya sendiri yang tadi aku ceritain sebelumnya, kalau itu adalah menu-menu yang ada di rumah kita, terus kita bawa ke sini. Nah, dari rasanya sendiri, nah itu yang kita mau tonjolin si Indonesia dan juga Jepangnya. Ya mungkin banyak orang tahu udon atau mungkin orang lebih banyak tahu ramen itu. Tapi di udon itu kita mengenalkan rasa yang
Indonesia Jepang banget. Jadi salah satu menu favorit kita creamy miso udon, dimana inspirasinya tuh dari sop kaki kambing gitu. Tapi biasanya kan sop kaki kambing itu pakai susu, tapi kita pakai krim. Jadi seperti udah didengar dari namanya, creamy miso udon. Jadi ada miso di situ dan juga ada krimnya. Nah, rasa yang keluar itu kayak sop kaki kambing gitu. Dan dihidangkannya juga barengan sama sambal matah yang spesial dibikin sama Yuka sendiri itu. Nggak cuma itu aja, si onigiri kita pun juga ada rasa-rasa Indonesia. Kayak ada cakalang, ada spicy roa, ada tuna cabai hijau. Jadi memang kita pengen memperkenalkan orang Indonesia makan nasi. Terus sekarang rasa-rasa apa sih sebenarnya yang bisa diterima sama masyarakat Indonesia ini? Kalau onigiri yang pasti saus mayones. Kalau onigiri. Kalau di Futagoya, creamy miso udon, dan yang terbaru itu kayaknya orang pada kepincut sama brisketnya kita sih. Itu sih. Jadi kita sebenarnya tadinya nggak ada menu brisket don tuh. Kita cuma topping di creamy miso udon. Cuma banyak yang add on dan di situ timbul ide tuh kayak ini kenapa nggak coba nih bikin nasi. Saat ini ngurus sendiri dan punya staff. Kalau buat aku sendiri sebenarnya jadi keluarga sendiri sih gitu, karena untuk punya staff yang mau mengerti dan juga mau kerjasama sama kita apapun keadaannya, menurutku itu agak tricky juga, sulit, butuh kemampuan atau effort lebih di situ gitu. Jadi kita anggap kita treat mereka sebagai keluarga gitu. Apalagi saat ini bisa dibilang kondisinya lagi berat buat semuanya gitu. Jadi itu sih untuk cari tim yang solid, yang bagus, sama kayak nyari pasangan sih susah ternyata. Terutama di ngeselin juga, nyebelin juga, terus happy juga aja sih Kak. Paling banyak happy-nya di sini Kak. Yang menyenangkan mungkin pada saat hal seru-seruannya aja ya. Maksudnya ketika lagi struggling juga, lagi semua emosi ya lagi naik, terus capek, itu juga pasti wajar akan berat gitu. Tapi ketika sudah mencapai titik tertentu yang memang kita bisa seneng, bersyukur bareng, itu sih tahapan. Staff itu bisa dibilang itu bagian dari tim, dimana kita harus punya kekompakan di situ. Kalau misalnya kita punya target apa, ya udah kita harus benar-benar kompak. Itu sih teamwork sih. Sebenarnya mungkin karena kita ini konsep baru kan si Futagoya ini dine in dan juga ada customer langsung kita bisa interaksi. Nah, karena yang bikin seru adalah kemarin tuh yaitu ada yang ngepost di TokTok terus tiba-tiba viral. Nah, itu seru banget karena yang bikin seru kita kaget tiba-tiba das customernya datang. Banyak banget yang tadinya mungkin masih teman-teman, masih keluarga, tiba-tiba kita udah mulai nggak kenal. Terus ya di situ kita juga kayak ya seru juga ya ternyata, maksudnya punya tempat yang ada dine-in-nya bisa ke customer lain, terus untuk menghandle semua orang bisa sesuai mendapatkan makanan dan nomor antrian yang sesuai, ya itu sih keseruan. Jadi kita juga banyak jadi belajar hal-hal baru ya. Serangan fajar soalnya. Kalau menurut gue dan mewakili Yuka juga mungkin nanti bisa bersuara, bekerja di bidang F&B itu sih struggling sih, walaupun sebenarnya semua bidang pasti struggling gitu, tapi F&B itu challenge-nya macam-macam banget gitu. Since semua orang dan semua manusia masih makan makanan, dan itu keseruannya gitu. Apalagi kayak balik lagi kondisi yang saat ini nih lagi pandemi seperti ini, kita harus menyesuaikan. Behavior makan orang tuh ganti. Kita harus menyesuaikan produk yang sesuai sama behavior sekarang. Terus nanti udah orang-orang di rumah ganti lagi. Jadi challenge-nya tuh banyak banget. Buat kita pun kita struggling, tapi kita juga semangat. Semoga teman-teman perempuan di sana yang lagi menjalani bisnis, terutama mungkin F&B, bisa tetap semangat karena memang ini sulit, tapi kita pasti bisa. Ya gak? Bisa.
Nggak, soalnya ini dia cuma mau cerita, dia kadang sering dipanggil Mas gitu kan. Karena kan mungkin style dia gitu. Tapi sebagai wanita mungkin nanti teman-teman bisa komen di bawah ya di YouTube ya. Kira-kira Mbak Yuka ini harus gimana biar nggak dipanggil Mas? Kalau dari aku sih mungkin tambahannya, ini kan bisa disebut kitchen ya. Ternyata memang pressure-nya tuh tinggi banget. Mungkin karena aku juga dulu biasa olahraga, jadi udah terbiasa dengan endurance dan istilah daya tahan. Mungkin kalau aku nggak pernah olahraga, kayak wah gila juga nih, berat banget kerja di kitchen. Jadi ya kalau sebagai wanita, ya aku sendiri sih cukup bangga ya, karena bisa melakukan itu semua di balik kompor. Iya, di balik kompor, kayak wah gila ini gue bisa nih kayak gini. Dan menurutku tuh itu berat sih, pekerjaan yang berat karena harus keep up dengan pesanan customer, nggak boleh salah. Ya intinya pressure-nya tinggi, jadi menurutku itu cukup pekerjaan yang sulit sih. Dan para wanita di luar Yang di dapur ya? Ya, yang di dapur maksudnya, ya you can do it. Kalau gue melihatnya mungkin beberapa tahun ke depan gue lagi lihat antrian yang panjang juga sama rapi, tapi itu Futagoya di Jepang. Jadi mereka pengen nyobain creamy miso udon dan onigiri Indonesianya kita di Futagoya gitu. Terus ya ada di berbagai macam kota, terutama di Indonesia, di Jepang sih. Pengennya Futagoya lebih dikenal, kalau bisa seluruh Indonesia tahu Futagoya tuh ini. Gak hanya Jepang, cuma ya Jepang Indonesianya itu sih. Oke, jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe di Akun YouTube-nya Turaber, karetnya 2.